Video ini akan membahas lengkap tentang ringkasan kurikulum Merdeka yang ini tentu akan membuat Bapak Ibu sekalian menjadi paham sampai paham, benar-benar paham tentang kurikulum Merdeka karena implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran baru ini sudah mulai dijalankan mulai kurang lebih minggu depan dan kita akan sampaikan mulai dari hal dasar hingga penilaian paket lengkap beserta contohnya. Sangat rugi jika Bapak Ibu sekalian tidak menyimak sampai selesai. Jadi pastikan menyiapkan diri Anda untuk menyimak informasi atau terkait dengan kurikulum Merdeka yang akan kami sampaikan berikut ini. Sebelum kita lanjut seperti biasa, kami ingatkan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum subscribe, segera pencet tombol subscribe dan tombol like dan notifikasinya agar ketika setiap hari kami ada info update terbaru tidak ketinggalan. Dan langsung saja kita akan membahas tentang kurikulum Merdeka yang ini sudah kami coba simpel sederhanakan dengan bahasa kami, mudah-mudahan bisa Bapak dan Ibu sekalian pahami secara mendasar ya, mendasar. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu sekalian harus pahami ada tentang capaian pembelajaran ya. Dulu itu KIKD, kemudian tujuan pembelajaran tetap, alur tujuan pembelajaran, silabus ya kalau dulu. Jadi sekarang ini kita kenal adalah alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang berikut ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu untuk KKM-nya ya. Sekarang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan, dulu KTSP. Kemudian di kurikulum Merdeka ini ada pembelajaran berdiferensiasi, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada modul ajar, nah itu dulu RPP Bapak Ibu. Kemudian platform Merdeka Mengajar dan rapor kurikulum Merdeka ya. Nah kita akan sajikan dengan cukup singkat padat, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu mengerti ya, simple, sederhana, mudah-mudahan secara umum Bapak Ibu bisa memahami tentang kurikulum Merdeka adalah sebuah penyempurnaan ya. Jadi disampaikan dari materi-materi yang berhasil kami himpun, kami simpulkan kurikulum Merdeka itu boleh kita katakan adalah penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum khusus, ya kurikulum darurat khusus ataupun kurikulum 2013. Nah, maka dulu kurikulum prototipe kemudian menjadi kurikulum Merdeka yang telah dirilis bersamaan dengan platform Merdeka Mengajar di seri Merdeka Belajar seri ke-15 kayaknya ya. Nah, berikut pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kemampuan dan berpihak pada murid ini menjadi sebuah hal yang selalu digemakan, digaungkan terkait dengan prinsip Merdeka Belajar ini. Nah, Bapak Ibu sekalian harus pahami terkait dengan kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu sekalian harus pahami 7 fase di sini. Jadi kalau kurikulum Merdeka ini sekarang kita ada hal baru Bapak Ibu sekalian, yaitu fase-fase di sini. Yang mana fase 1 di sini atau fase pertama, fase fondasi untuk anak-anak PAUD. Kemudian fase A kelas 1 sampai 2 SD, fase B kelas 3 sampai 4, fase C kelas 5 sampai 6, fase D kelas 7 sampai 9 atau anak SMP itu fase D semua, dan fase E itu kelas 10, lalu fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Jadi Bapak Ibu sekalian harus pahami, wajib ya, agar Bapak Ibu sekalian ke depan bisa lebih memahami karena nanti ini erat kaitannya dengan capaian pembelajaran. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah kami sederhanakan sebuah tampilan di sini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahami secara singkat, padat ya. Memahami capaian pembelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Jadi capaian pembelajaran ini sudah diatur oleh pemerintah resmi ya, ada aturannya. Nah, kemudian nanti dari capaian pembelajaran ini kalau dulu adalah KIKD Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang capaian pembelajaran. Lalu dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang sudah dirangkum dibuat dari capaian pembelajaran yang ada, maka disusun secara sistematis urut menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran dan dilanjutkan dengan mendesain atau merancang pembelajaran ya Bapak sekalian, seperti itu. Nah, ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi awal fase dan akhir fase. Misalkan Bapak sekalian fase A katakan ya. Nah, nanti ada tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, 3 dan seterusnya hingga tujuan pembelajaran akhir, hingga benar-benar dinyatakan bahwa seseorang atau siswa telah menyelesaikan fase tersebut. Nah, ini. Dan berikut kita lihat capaian pembelajaran dan contoh ATP ya. Capaian pembelajaran ini sudah diatur resmi Bapak Ibu sekalian ya, bagi yang belum tahu. Nah, capaian pembelajaran ini sekarang versi yang terbaru kalau tidak salah bulan Juni kemarin direvisi ya, yang dulu itu nomor
008 ya, sekarang 033 ini terbaru tentang capaian pembelajaran. Langsung to the point, jadi capaian pembelajaran ini bentuknya nanti Bapak Ibu sekalian kurang lebih seperti ini ya. Langsung kita menuju pada poin utamanya capaian pembelajaran. Nah, ini misalkan bahasa Jerman ya, jangan bahasa Jerman, yang mata pelajaran yang umum-umum saja, misalkan matematika. Ya, ini. Nah, ini Bapak sekalian ya. Matematika untuk SMK kita coba cari yang jenjang SD misalkan, atau ini SMK semua. Kita naik lagi. Ya, katakan untuk fase F ini ya, fase F ini kelas 11 Bapak sekalian ya, dan 12. Nah, di fase F ini kita lihat langsung di lampiran di sini poin pentingnya ya. Capaian pembelajaran. Nah, ini pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia, mempelajari sifat struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa dan seterusnya. Jadi ini satu paket Bapak sekalian. Kalau dulu KD-nya kan ada KD pengetahuan, KD keterampilan. Nah, sekarang kita kenal di fase ini, capaian pembelajaran ini dalam satu paket untuk kelas 11 dan kelas 12. Ya, jadi kita bisa simpulkan dalam satu fase ini ada dua kelas, dua jenjang. Misalkan kelas 11 ini belum tuntas fase ini capaian pembelajaran, maka ya boleh nanti dituntaskan ketika naik ke kelas 12 ya. Seperti itu gambarannya. Dan kita lihat di sini nanti di bawahnya ada elemen-elemen ya tentang pemahaman kimia ya. Ini apa kimia sepertinya ini Bapak Ibu ya. Nah, kimia ya, sekarang kimia ini contohnya kimia kebetulan kita pas membuka. Dan yang berikut ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk elemen-elemen nanti tentu berbeda setiap mapel ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa dicek ya. Jadi setiap elemen ini nanti capaian pembelajarannya ada apa ya, kemudian keterampilan prosesnya apa, mengamati dan seterusnya ini ya. Dan ini sekali lagi berbeda setiap mapelnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak ya untuk capaian pembelajaran ya. Jadi nanti dari capaian pembelajaran ini Bapak Ibu sekalian dan elemen-elemen ini dijabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran ya. Nah, kita lihat di sini salah satu contoh sekarang adalah alur tujuan pembelajaran ya. Jadi dari capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu sekalian harus mendesain untuk urutannya. Nah, alur tujuan pembelajaran ini tidak wajib Bapak Ibu buat secara mandiri ya, karena ini membutuhkan pemahaman tingkat tinggi dan ini sudah jelas disampaikan dari narasumber yang sudah kami dapatkan informasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung menggunakan contoh yang tersedia terkait alur dan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan sekolah Bapak dan Ibu sekalian masing-masing. Ya, jadi alur tujuan pembelajaran ini sekali lagi tidak wajib membuat, Bapak Ibu sekalian tinggal menggunakan yang sudah ada, mencontoh atau memodifikasi yang sudah ada. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Rasional, alur tujuan pembelajaran, capaian di fasenya, kemudian domainnya apa ya, elemennya apa, capaiannya apa ya, kemudian capaian pembelajaran berdasarkan keras, tujuan pembelajaran. Nah, di sini pentingnya tujuan pembelajaran itu disusun secara sistematis urut sehingga semakin naik tingkatannya, sehingga prinsipnya adalah mencapai tujuan dari capaian pembelajaran ini ya. Prinsipnya adalah mencapai di sini capaian pembelajarannya tercapai, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk contoh ATP. Nah, untuk cara mendapatkan ATP-nya ini Bapak Ibu sekalian sudah disediakan oleh pemerintah. Nanti akan kita sampaikan di akhir Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pastikan simak sampai selesai, dan yang berikut kita lanjutkan kaitannya dengan modul ajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kurikulum mereka ini kita kenal dulu RPP, sekarang ini namanya adalah modul ajar. Nah, modul ajar ini kalau komponen minimum RPP dulu biasanya Bapak Ibu sekalian harus ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen. Nah, untuk komponen minimum dalam modul ajar ya, kalau ini kan RPP. Nah, untuk modul ajar ini Bapak Ibu sekalian ya, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah, rencana asesmen untuk di awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya, kemudian rencana asesmen di akhir, kemudian media pembelajaran yang digunakan ya. Komponen minimum, jadi misalkan ditambahkan selain dari komponen minimum ini juga sangat-sangat boleh. Contohnya di sini versi lengkap modul ajar RPP sini misalkan ya, informasi umum disebut identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasilanya apa, sarannya apa, target peserta didik apa, dan seterusnya. Kompetensi intinya kurang lebih seperti ini, dan lampiran. Jadi ini versi lengkap, silahkan Bapak Ibu sekalian Merdeka Mengajar disesuaikan dengan kebutuhan atau keseruan Bapak Ibu masing-masing.
Dan berikut contoh modul ajar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini kami berikan contoh juga modul ajar. Jadi untuk modul ajar di sini Bapak Ibu sekalian kita sajikan contohnya seperti ini. Ini modul ajar yang sudah disediakan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah di kurikulum Merdeka ini kita kan tahu ada 3 opsi pilihan ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada opsi Bapak Ibu sekalian ya. Ada opsi mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi ini ya. Nah, untuk mandiri belajar ini belum menggunakan kurikulum Merdeka ya, hanya menerapkan prinsip-prinsipnya. Mandiri berubah sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan tentu menggunakan modul-modul ajar yang sudah disediakan pemerintah. Kalau berbagi ini kan mendesain sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian pilihannya mana? Coba tinggalkan di kolom komentar pilihannya ya. Nah, yang mandiri berubah ini tinggal menggunakan contohnya di sini tadi ya. Ini modul ajar yang sudah disediakan pemerintah. Cara mendapatkannya bagaimana nanti akan kita sampaikan di akhir. Jadi silahkan simak sampai selesai Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini contoh modul ajar. Jadi ada tujuan pembelajaran ya, kemudian deskripsi unit, ya, persepsi dan lain sebagainya, terus ya kegiatan pembelajaran ya, persiapan pendahuluan, kemudian inti ya, seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi kemudian ada kegiatan penutup ya, langkah-langkah pertemuan berikutnya ya, dan juga tidak lupa tentu harus ada yang namanya ini dia asesmen atau penilaian. Jadi itu prinsipnya dan ini modul ini ya kita bisa simpulkan ini modul yang cukup sederhana ya. Kalau kita lihat modul yang paket lengkap tadi kan sangat-sangat lengkap. Jadi itu sifatnya opsional. Jadi kita harus pahami baik-baik. Jadi misalkan ada narasumber pemateri yang menyampaikan wah harus wajib seperti lengkap seperti ini ya. Harus ada misalkan materi-materi ini sebentar materi. Nah, harus ada ini, lengkap semuanya seperti ini. Nah, itu berarti kurang tepat karena kita tahu dasarnya modul ajar RPP ini minimum harus seperti ini ya. Jadi kalau yang lengkap ini sebenarnya lebih bagus, tapi kalau kita terlalu fokus membuat modul ini nggak ada waktu ngajar dong ya. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya tanggapan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian modul ajar sudah disediakan pemerintah, jadi tinggal menggunakan saja. Nah, di kurikulum Merdeka ini juga kita kenal dengan asesmen diagnosis. Jadi asesmen diagnosis ini adalah sebuah kegiatan penilaian yang dilakukan di awal atau sebelum pembelajaran. Jadi Bapak Ibu melakukan penilaian kepada siswa untuk mendeteksi secara dini anak-anak itu kemampuannya apa, minatnya apa, hobinya apa dan lain sebagainya, dengan tentu nanti dilanjutkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi kurikulum Merdeka ini kita harus sudah terbiasa dengan pembelajaran berbeda ya. Bapak Ibu bingung berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran berbeda ini nanti Bapak Ibu bisa mengajar dengan melakukan pembedaan pada konten, proses, produk ya. Konten itu materinya. Ya, jadi misalkan anak A, B, C itu tentu kemampuannya berbeda-beda. Jadi bisa dibedakan konten isi materinya dan prosesnya pendampingan. Ada anak yang didampingi secara terus-menerus, ada anak yang belajar secara kelompok ya. Kemudian ada produk. Jadi hasilnya pun boleh berbeda. Jadi anak A dan B dan C itu hasil belajarnya tidak harus sama. Jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi prinsipnya simpelnya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan tentu ini dilakukan dengan asesmen diagnosis dulu. Jadi penilaian di awal sebelum mengajar ya. Jadi materi-materi yang akan diajarkan itu dilakukan penilaian. Seperti kalau kita kenal itu pretest begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, ada KOSP juga, kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu langkah menyusunnya tentu menganalisis karakteristik sekolah, merumuskan visi misi, kemudian menentukan pengorganisasian pembelajaran dan menyusun rencana pembelajaran, diakhiri dengan pendampingan evaluasi. Nah, ini langkah idealnya. Dan kita lihat ya di sini struktur kurikulum Merdeka Bapak Ibu sekalian, karena sebelum kita masuk ke kurikulum operasionalnya ini, Bapak dan Ibu sekalian harus tahu struktur kurikulum Merdeka. Kita lihat di sini. Nah, kita tampilkan lengkap mulai dari SD ya. SD strukturnya kurang lebih seperti ini Bapak sekalian. Jadi K13 dulu per tahun kan 144. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi disempurnakan. Jadi tetap kurikulum Merdeka ini ya. Nah, ini pembelajaran di sekolah penggerak ya, sama saja ya. Nah, sekolah penggerak itu kan menjadi pionir-pionir dari kurikulum Merdeka ya. Jadi sama. Nah, untuk total jam pelajaran per tahun ini 144 ini sama Bapak Ibu sekalian, sama. Hanya di sini kegiatan pembelajaran ini kan dikurangi dan dialihkan ke proyek ya, atau simpelnya begini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita lihat di sini misalkan mapel-mapel yang per mapel. Nah, ini agama ya. Agama dulu kan 4 jam per minggu ya.
Nah, untuk alokasi struktur kurikulum ini kita mengenal per tahun Bapak Ibu sekalian, jadi tidak kenal per minggu ya. Jadi per tahun pokoknya 1 tahun tercapai 108 jam ini ya. Dan proyeknya 36. Kalau diakumulasikan bisa 4 jam, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian menyusunnya juga boleh sistem blok ya. Artinya jadwalnya nanti kita akan berikan contoh juga. Prinsipnya adalah Bapak Ibu sekalian 1 tahun itu harus tercapai 108 untuk agama. Kemudian PKN juga harus sekian jam ya, dan proyeknya bisa kolaboratif ya, ini jadi satu ya, nanti kita akan jelaskan juga untuk profil Pancasilanya ya. Nah, yang berikut ada pilihan ya, yang menjadi pembeda di sini adalah IPAS Bapak Ibu sekalian. Kalau SD ya IPAS, jadi ada IPAS. Kemudian pilihan minimal seni ya, minimal 1 bisa lebih dari 2, misalkan seni musik, seni rupa dan seterusnya, PJOK. Itu kurang lebih untuk struktur kurikulum SD. Yang berikut struktur kurikulum PAUD ya, kurang lebih seperti ini, dan Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya di sini ya, per menit per minggu 1050 menit, di sini per minggu 900 menit. Jadi berubah ya. Dan juga merujuk capaian pembelajaran dan seterusnya. Kami sudah pernah membahas tentang struktur kurikulum merdeka. Silahkan disimak video kami sebelumnya jika Bapak Ibu sekalian belum menyimak. Nah, yang berikut adalah struktur untuk SMK. Nah, struktur SMK kurang lebih seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian nanti bisa dicek ya, dipelajari. Intinya struktur kurikulumnya ini tentu ada perbedaan secara spesifik. Kita sudah pernah membahas di video sebelumnya. Jadi kita langsung poin-poinnya saja. Yang berikut untuk SMA. Nah, SMA ini Bapak Ibu sekalian ya, seperti ini. Kemudian yang cukup membedakan di sini adalah ada IPA masing-masing 2 JP di sini ya, ada jamnya. Yang berikut bahasa Inggris PJOK ya, 2 jam ya, ditambah dengan proyek, kalau dulu kan 3 jam ya. Dan seterusnya pilihan seni ya, seni musik, seni rupa, kalau dulu kan SBDP prakarya ya. Jadi bisa milih, misalkan ada guru seni musik, ada guru prakarya ya, bisa ya, tinggal dipilih atau dimaksimalkan semua juga boleh ya, semakin disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekolah Bapak dan Ibu sekalian ya, struktur kurikulum. Dan kemudian SMP kurang lebih seperti ini ya. Nah, dan yang berikut kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya, setelah struktur kurikulum merdeka ini ya. Kita lanjut di sini ada lampiran struktur kurikulum tadi sudah kami sampaikan, contoh KOSP ya. Sekarang contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ini sebenarnya adalah tugas dari kepala sekolah ya, untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan ya. Nah, jadi kita akan berikan contoh di sini untuk, nah ini contoh kurikulum operasional satuan pendidikan ya, atau KOSP SD, logo sekolah dan seterusnya. Bab 1 karakteristik, landasan ya, secara umum dokumen 1 seperti dulu ya. Nah, visi misi, nah seperti pada dulu tinggal disesuaikan dengan sekolahnya. Yang berikut adalah pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran, ini bab 2 ya. Jadi di sini nanti ada penjelasan pengorganisasian pembelajaran, kemudian intrakurikulernya apa, kemudian mata pelajarannya apa, pengembangan diri apa ya. Jadi diisikan juga penguatan profil pelajar Pancasilanya ya, ini. Lalu ekstra dan seterusnya dijabarkan semuanya, termasuk dengan pengaturan waktu belajar. Di sini ini dasarnya adalah struktur kurikulum tadi ya Bapak sekalian ya, sudah kami share tadi, kami sajikan tadi. Yang berikut adalah kalender pendidikan, tetap diberikan seperti pada dokumen 1 pada kurikulum sebelumnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini untuk contoh KOSP dan ini juga sudah tersedia. Nanti bagaimana cara mendapatkannya nanti akan kami jelaskan di akhir video. Jadi sabar Bapak sekalian, pastikan menyimak sampai utuh ya, sampai selesai biar benar-benar mengetahui secara umum ya, apalagi ini sudah mau dekat kurikulum merdeka ini ya. Yang berikut setelah contoh KOSP ada contoh jadwal pembelajaran. Jadi dari kurikulum tadi tentu Bapak sekalian nanti akan menjabarkan menjadi sebuah pembelajaran ya. Nah, untuk contoh pembelajaran jadwalnya kita lihat di sini. Nah, ini Bapak sekalian, jadi jadwalnya kurang lebih juga sama. Dan untuk pembelajaran di SD boleh tematik, boleh per mapel ya, bisa semuanya, atau kolaborasi bisa. Nah, yang menjadi pembeda adalah di sini. Yang penting kita pastikan bahwa struktur kurikulumnya, misalkan bahasa Indonesia tadi harus sesuai dengan struktur kurikulum tadi. Setahun itu berapa? Bisa dihabiskan 1 minggu dulu ya untuk bahasa Indonesia, kemudian dilanjut IPA minggu depan ya, itu juga boleh. Intinya jamnya adalah per tahun Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tagihannya
sesuai dengan struktur kurikulum Merdeka di sini, Bapak Ibu sekalian ya, ini ya per tahun. Intinya seperti itu. Dan sekolah juga diberi kebijakan, bahkan gurunya diberi kebijakan untuk mengatur sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, yang di sini tidak lupa juga Bapak dan Ibu sekalian ada P5. P5 ini adalah profil penguatan pelajar Pancasila. Nah, P5 ini boleh diberikan terintegrasi seperti pembelajaran seperti ini ya, intrakurikuler seperti ini, atau bisa di akhir setiap jam pelajaran di sini ya, atau bahkan sehari full setiap hari Sabtu itu juga bisa ya, bebas Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kesepakatan dalam merencanakan atau mendesain proyek tersebut Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang berikut, nah ini tentang asesmen tadi. Jadi kalau kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu sekalian harus sudah mulai paham, mulai kenal dengan asesmen. Ada asesmen formatif, asesmen sumatif. Asesmen formatif ini dilakukan selama pembelajaran. Jadi pas pembelajaran itu ada asesmen untuk mengecek, bisa dilakukan dengan tanya jawab secara langsung ya, atau mungkin soal-soal ringan ya, untuk mengetahui proses pembelajarannya ya, kualitas pembelajaran yang sedang dilakukan itu. Nah, untuk sumatif itu adalah di akhir untuk mengetes ya tujuan pembelajarannya itu tercapai atau tidak. Ya, jadi harus pahami asesmen sumatif. Yang dilaporkan di rapot nanti adalah asesmen sumatif yang ini ya. Jadi yang formatif ini hanya sifatnya untuk mengukur kualitas pembelajarannya ya. Nah, sumatif ini tentu bisa dilakukan di tengah semester, akhir semester ya penilaian itu ya. Atau penilaian setelah Bapak Ibu selesai mengajar tujuan pembelajarannya itu bisa dilakukan asesmen sumatif. Jadi intinya adalah sumatif ini harus pada poin-poin tujuan pembelajaran. Tentu untuk mengukurnya kita harus menjabarkan menjadi indikator dari tujuan pembelajarannya itu ya. Dan berikut kita lanjutkan dengan contoh rapor kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu sekalian ada rapornya ya. Untuk rapornya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita juga akan sekalian lihatkan ya untuk raportnya Bapak Ibu. Jadi untuk raport kurikulum Merdeka ini tentu berbeda dengan raport-raport yang sudah kurikulum 2013 atau kurikulum khusus ya. Itu berbeda dengan raport kurikulum Merdeka ini. Ya, kurikulum Merdeka ini lebih simpel ya, untuk raportnya. Kita bisa lihat di sini. Ya, sebentar saya carikan. Nah, ini dia. Untuk raport kurikulum Merdeka hanya cukup satu nilai saja Bapak sekalian ya. Jadi satu nilai untuk memunculkan hasil belajarnya dari penilaian secara yang sudah direkap ya. Nah, ini raport. Ya, ini dia Bapak sekalian ya. Nah, ini contoh raport Bapak sekalian seperti ini nanti rapotnya kurang lebih ya. Format laporannya, nama, ini CNN, sekolah, alamat dan seterusnya. Kemudian nomor, mapel, nilai akhir berapa, capaian kompetensi ya. Nah, ini. Dan yang berikut untuk capaian kompetensi ini Bapak sekalian seperti biasa untuk menentukan deskripsi dari capaian nilainya ini Bapak Ibu sekalian harus pahami ya. Kurang lebih Bapak Ibu sekalian harus mengetahui nilai yang capaian tertinggi dan capaian terendah. Nanti itu yang dideskripsikan pada rapotnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk rapot Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana lengkap tidak ini penjelasannya ya? Nah, yang berikut adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah kegiatan khusus yang mana dialokasikan pada jam-jam pembelajaran seperti yang kita lihatkan di jadwal tadi ya. Jadi ini proyek ya. Jadi pembelajaran memang membahas tentang profil pelajar Pancasila ya, kita tahu. Jadi untuk profil pelajar Pancasila ini selain intrakurikuler, ekstrakurikuler ya, budaya satuan pendidikan, juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini istilahnya ada bagian sendiri Bapak sekalian ya. Jadi bukan termasuk intrakurikuler dalam mapel itu. Jadi terpisah dengan mapel ya, proyek penguatan profil Pancasila ini ya. Nah, untuk alur pembuatan proyeknya ya Bapak sekalian, untuk alurnya Bapak sekalian bisa melihat di sini pada panduan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Nah, di sini kita akan sajikan. Nah, secara sepintas Bapak sekalian ya, mudah-mudahan memahami. Jadi proyek ini ya terpisah dari mata pelajaran ya sehari-hari ya, jadi matematika, IPA. Jadi ini terpisah, jadi proyek sendiri. Bapak sekalian merencanakan sebuah proyek bersama anak-anaknya sesuai dengan tema yang telah disediakan oleh pemerintah ya. Nah, ini kita langsung menuju kepada poin utama, poin penting, poin yang langsung Bapak sekalian butuhkan ya. Nah, ini kita lihat, ini memahami
di bagian ini Bapak sekalian ya. Ya ini dia. Mendesain penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi ini Bapak sekalian nanti bisa mendesain secara bersama ya. Kemudian membentuk tim, kemudian mengidentifikasi, merancang dimensinya tadi itu karakternya apa ya, kreatif, kolaboratif tadi, kemudian beriman dan berakal pada Tuhan Yang Maha Kuasa tadi ya. Nah jadi tinggal didesain ya sesuai dengan kesepakatan sekolah ya. Nah ini dimensinya ini Bapak sekalian ya, ada 6 dimensi profil pelajar Indonesia ini. Nah, kita kembali di sini untuk, nah kalau sudah membentuk tim fasilitator, Bapak Ibu sekalian nanti bisa memilih contoh tema ya, tema yang sudah disediakan oleh pemerintah, tema profil. Nah ini, jadi ada Aku Sayang Bumi ya, kemudian Aku Cinta Kearifan Lokal ini ya, Bhinneka Tunggal Ika, Rekayasa dan Teknologi ya ini. Kemudian untuk SD ada Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Bhinneka Tunggal Ika, Bangunlah Jiwa dan Raganya ya. Suara Demokrasi ini untuk masih termasuk ya SD, SMP, SMA ini ya. Nah ini, jadi ada satu tema ya, misalkan rekayasa dan teknologi ini. Jadi Bapak sekalian nanti dengan anak-anak membuat sebuah proyek berkaitan dengan rekayasa dan teknologi. Nah, contohnya membuat desain inovatif sederhana yang menerapkan teknologi untuk menjawab permasalahan di sekitar satuan pendidikan. Jadi dilihat ditelaah sekitar sekolah Bapak sekalian ada mungkin sesuatu yang bisa dilakukan proyek yang memang temanya cocok ya. Jadi sesuaikan temanya, dan berdasarkan info yang kami dapat untuk tema yang dipilih ini minimal 2 dalam 1 tahun. Jadi idealnya minimal 2 tema 1 tahun. Jadi bisa 1 semester 1 tema, semester berikutnya 1 tema. Kalau mungkin bisa lebih boleh ya. Itu kurang lebih Bapak sekalian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa Bapak dan Ibu sekalian pahami. Dan yang berikut adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan materi-materi hal-hal atau yang teknis ya secara lebih detail. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses platform Merdeka Mengajar di web guru kemdikbud.go.id ini webnya ya, atau install di HP aplikasi namanya platform Merdeka Mengajar. Nah di sini Bapak sekalian ada yang bagian bawah di sini. Nah ini ada prinsip dasar. Nah ini Bapak sekalian bisa nanti mendapatkan materi-materi ya seperti yang kami share tadi. Jadi Bapak sekalian jangan misalkan menyimak video ini minta filenya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung meluncur di sini saja ya, bisa dapatkan semua file yang ada di sini ya. Penerapan kurikulum lengkap, capaian pembelajaran ini ya, panduan ya, semuanya sudah tersedia di sini. Dan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti pelatihan mandiri resmi dari pemerintah bersertifikat 32 jam pelajaran kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, perencanaan, asesmen dan lain sebagainya. Ini banyak sekali, bisa Bapak dan Ibu sekalian ikuti dan gratis ya, bisa segera langsung diikuti. Dan mungkin jika penjelasan kami ada hal-hal yang mungkin belum pas atau Bapak Ibu ingin menambahkan ya, atau ingin memberikan kritik saran, silahkan kami tunggu dengan senang hati di kolom komentar ya. Jadi seperti itu dulu, dan kami ingatkan selalu agar terhubung dengan kami Sekolah sahabat sekolah Anda, dan sampai jumpa di video kami berikutnya ya Bapak Ibu. Semoga sukses implementasi kurikulum merdeka di sekolah Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.